Penerapan PPKM dengan menutup sejumlah kantor ternyata tidak berdampak pada keramaian penumpang KRL. Di stasiun Bojonggede Bogor, antrean panjang berlapis hingga keluar stasiun tanpa menerapkan protokol kesehatan. Antrean panjang calon penumpang kereta komuter lain mengular di stasiun Bojonggede Bogor. Calon penumpang membeludak sampai keluar dari kawasan stasiun, bahkan abai dengan protokol kesehatan. Petugas KRL didampingi personil Brimob turun tangan mengatur antrian, tetapi calon penumpang tetap berebutan. Selama masa PPKM darurat, penumpang KRL wajib menggunakan masker ganda atau masker N95. PT KCI mulai hari ini menggelar sosialisasi selama 3 hari. Ini hingga 3 hari ke depan, PT Kereta Komuter Indonesia menggelar sosialisasi aturan baru bagi pengguna KRL. Selama PPKM darurat, pengguna KRL diwajibkan menggunakan masker ganda atau masker N95. Sosialisasi ini disambut baik sejumlah pengguna KRL. Bagus sih, kalau untuk mobilitas karena KRL kan juga banyak ya yang pakai, jadi untuk mengurangi ini juga sih. Dan selama masa pemberlakuan PPKM ini, apakah ada perbedaan sebelumnya? Lumayan ada pembatasan, makin dikit sih orang yang di KRL. Ya menurut saya sih bagus ya, sebenarnya sih buat menjaga kita diri sendiri, terus menjaga untuk orang lain gitu sih. Pengetatan aturan masker diharapkan mampu mengurangi risiko penularan COVID-19 di area stasiun maupun di dalam KRL. Selama masa PPKM darurat, KRL Jabodetabek juga dibatasi dari pukul 4 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Selain kewajiban masker ganda, apa saja terobosan dari PT KCI untuk mengatasi penyebaran COVID-19? Kita akan berbincang dengan VP Corporate Secretary PT KCI, Ane Purba. Ane Purba, selamat malam. Selamat malam. Iya, jadi hari ini baru sosialisasi 3 hari ke depan. Tidak terlambat itu? Iya, jadi sebenarnya sosialisasi sudah kita lakukan sejak sosialisasi PPKM darurat ya, baik dari sisi operasional, kapasitas, kemudian protokol kesehatan. Nah, ini kita lanjutkan bahwa sosialisasi itu tidak hanya di media ataupun media sosial kami, tetapi kami juga melakukan sosialisasi langsung kepada pengguna jasa komuter lain dengan membagikan masker, supaya kami lebih bisa menyadarkan mereka bahwa double masker saat ini wajib kita lakukan supaya kita tetap bisa beraktivitas dengan sehat. Yang namanya sosialisasi berarti supaya orang paham dan nantinya ketika sudah paham maka akan diambil tindakan. Nantinya tindakannya seperti apa? Ya, sama seperti di awal-awal pandemi ini ya, bahwa kami mewajibkan masker itu masuk ke stasiun. Jadi stasiun adalah area wajib masker. Nah, kita naikkan lagi sekarang dengan penyebaran virus yang kita lihat semakin tinggi akhir-akhir ini. Jadi kami juga harus memperketat protokol kesehatan sehingga 3 hari ke depan, setelah 3 hari ke depan kita berharap bahwa stasiun wajib double masker, kemudian di KRL juga gitu. Jadi kepada pengguna jasa komuter lain, nanti mulai hari Kamis ya, stasiun kami wajib menggunakan double masker. Oke, double masker itu apa catatannya? Apakah masker kain dua-duanya atau harus ada medis dan kain atau medis dua-duanya, bagaimana komposisinya? Ya, kita kan memang melihat bahwa rekomendasi yang direkomendasikan oleh WHO ataupun kesehatan ya, tim kesehatan itu adalah masker medis kemudian dilapisi dengan masker kain gitu. Karena kita dihadapkan dengan berbagai macam varian virus ini gitu. Jadi double masker ini adalah salah satu hal yang memang bisa kita lakukan. Selama penyempurnaan kebijakan-kebijakan ini, kami pasti mendapatkan masukan dari berbagai pihak termasuk juga tim kesehatan. Jadi kami menyarankan melakukan sosialisasi bahwa menggunakan masker medis kemudian melapisnya dengan masker kain adalah salah satu cara kita untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Selain kewajiban masker ganda, apa langkah lain yang diambil oleh PT KCI? Ya, walaupun penumpang kami turun ya,
Seperti hari ini hampir 30% gitu ya, yang biasanya kita sampai pukul 7 itu sudah melayani di atas 300.000, tetapi tadi kami melayani masih di bawah 250.000 gitu ya. Kemudian pagi tadi di Bogor jam sibuk kami bisa melayani sampai 13.000, ternyata kami hanya melayani 7.000 gitu ya. Tapi tidak ada mengurangi frekuensi perjalanan. Jadi khususnya di jam-jam sibuk ini kami sudah memaksimalkan namanya headway, yaitu kalau misalkan jalur Bogor itu sudah lewat terus tuh 3-5 menit kereta sudah lewat terus. Yang kedua adalah memaksimalkan stam formasi kereta. Kereta itu satu rangkaian ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12. Di jam sibuk itu mayoritas yang kami jalankan adalah dengan rangkaian 10 dan 12 gitu. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa menjaga jarak tersebut, mengingat masih ada masyarakat yang harus keluar rumah di saat PPKM ini gitu. Jadi ini adalah yang kami lakukan. Bahkan begini, ketika kami menjalankan operasional ini normal, hampir 1.000 perjalanan ya, KRL yang dibutuhkan sampai jam 12 malam itu sekitar 89 sampai 90 KRL. Saat ini PPKM darurat kami bisa menjalankan sampai 93 KRL. Artinya ada penambahan rangkaian yang kami jalankan untuk memenuhi perjalanan-perjalanan di jam-jam sibuk. Bahkan kami juga membangun aplikasi KRL Akses untuk menunjukkan kepada masyarakat stasiun mana yang sedang padat, stasiun mana yang landai, sehingga kita bisa merencanakan perjalanan kita. Penumpang turun, headway tetap, frekuensi tetap, tapi yang kita lihat di layar televisi seperti saat ini, penumpang itu antri panjang. Ada yang keliru dengan penanganan atau bagaimana ini kok bisa tetap menumpuk seperti ini? Di Bogor ya. Bojonggede. Kami melihat saya di Bogor, Oke. tapi kami melihat juga ke stasiun Bojonggede. Bojonggede ini adalah stasiun yang memang ramai tapi tidak terlalu besar ya, dan dia langsung berhadapan dengan jalan gitu. Jadi sebenarnya Bojonggede pun mengalami penurunan jumlah volume penumpang. Tetapi saat ini yang kami lakukan adalah membatasi kuota per stasiun. Supaya apa? Supaya di atas KRL itu tidak berdesakan. Dan kami bisa memenuhi 52 per kereta. Karena kan yang diwajibkan di surat edaran kementerian gitu ya, bahwa KRL itu mengangkut 52 per kereta. Tidak mengangkut sebanyak-banyaknya penumpang, tetapi kami mengangkut dengan protokol kesehatan, yaitu 52 penumpang per kereta. Nah, oleh karena itu kami melakukan pembatasan masuk stasiun. Supaya apa? Ya, karena memang kita saat ini dibatasi untuk kapasitas KRL-nya. Di sini kami minta kepada pengguna jasa komuter lain, yuk download KRL Akses sehingga kita bisa merencanakan perjalanan kita. Gitu. Ini sebenarnya tidak lebih dari 1 jam untuk melihat antrian ini gitu. Jadi ini di jam tertentu seperti pukul 6:30 sampai 7:30 itu adalah puncak dari sibuknya masyarakat naik KRL gitu ya. Nah, di luar itu semua KRL itu hampir kosong ya, karena ada 954 perjalanan. Oleh karena itu kepada pengguna jasa komuter lain kita juga harus mengatur perjalanan kita, dan kami berharap semua institusi dan perusahaan juga bisa membuat skema supaya kita tidak di jam tertentu saja padatnya, karena sebenarnya transportasi publik seperti KRL ini menjalankan banyak perjalanan yang dimungkinkan untuk jaga jarak. Ini mungkin masukan juga buat perusahaan supaya tidak memaksakan lagi semua pegawainya masuk di jam pagi-pagi semuanya sehingga tidak terjadi kepadatan ya. Baik. Ya, betul. Nantinya untuk masker ganda ini tidak boleh masuk ke area stasiun saja atau akan ada denda? Sampai saat ini memang semua kebijakan yang diberikan oleh KAI Komuter itu belum ada denda. Tapi memang kami membatasi seperti cek suhu tubuh, kalau misalkan tidak memenuhi syarat ya kami tidak boleh masuk stasiun. Saat ini kita melakukan random check ya, random check antigen gitu. Nah, ketika reaktif ya nggak boleh masuk stasiun, sama dengan menggunakan masker nantinya gitu. Jadi ketika kita tidak menggunakan double masker ya berarti nggak boleh naik KRL gitu. Jadi karena apa? Karena saat ini stasiun dan KRL itu masih melayani banyak orang. Sehingga kami memiliki prinsip protect our people. Our people itu siapa? Siapapun yang ada di stasiun ataupun KRL itu harus dilindungi gitu. Sehingga kami meminta kerjasama kepada semua pengguna jasa komuter lain untuk melakukan preventif ya, untuk menjaga kita dan orang lain itu dengan
menggunakan double masker. Iya, tidak perlu ada denda. Ini adalah bagian dari literasi dan edukasi kita kepada publik. Ane Purba, terima kasih bergabung di iNews Prime. Selamat malam. Jelang semifinal kontra Italia, sang entrenador Luis Enrique menaruh perhatian penting kepada lini tengah Italia. Kami segera kembali.